Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bayangkan punya karir yang jalannya itu sampai 50 tahun? Di zaman kita sekarang ini, zamannya knowledge worker atau pekerja pengetahuan, ini tuh bukan lagi sekedar angan-angan. Ini udah jadi realita baru buat banyak orang loh. Beda banget sama, katakanlah, generasi kakek nenek kita dulu. Iya, betul. Dulu kan pekerjaan fisik ya, seringkali ada batasnya karena ya kemampuan fisik menurun. Nah, kalau pekerja pengetahuan kan beda. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam pemikiran salah satu tokoh besar manajemen, Peter Drucker. Sumbernya spesifik nih, dari bab 21 buku klasiknya, The Essential Drucker. Judul babnya aja udah bikin mikir, paruh kedua kehidupan Anda. The second half of your life ya, sangat relevan. Betul. Jadi misi kita dalam penelusuran kali ini, yang kita siapkan khusus buat Anda nih, adalah untuk coba bongkar tantangannya, tapi juga peluangnya. Peluang unik dari karir yang panjang ini. Dan gimana sih kita bisa siap-siap menghadapinya? Kita akan gali langsung dari gagasan Drucker. Siap ya? Oke, mari kita mulai dari apa yang Drucker amati. Dia lihat ada pola yang umum banget terjadi. Banyak profesional, eksekutif gitu ya, yang udah sukses, kompeten, mencapai semacam puncak karir gitu di usia sekitar 45 tahunan. Usia matang lah ya. Ya, usia matang. Mereka ini jago di bidangnya, nggak diragukan lagi. Tapi, masalahnya, setelah mungkin 20 tahunan melakukan hal yang mirip-mirip terus, mulai muncul rasa jenuh. Bosen ya? Bosan. Semacam itu, padahal kalau dilihat dari energi, kemampuan mikir, mereka tuh masih prima banget. Masih bisa lah produktif 15-20 tahun lagi. Drucker menyebut ini seringkali bukan krisis parubaya biasa, tapi lebih ke kejenuhan. Kejenuhan. Menarik itu istilahnya. Iya, semacam kebosanan mendalam yang muncul justru karena mereka udah sangat ahli di bidangnya itu. Ini menarik sekali ya, justru karena udah jago, malah jadi jenuh. Dan dilema ini, seperti yang Anda bilang tadi, kayaknya lebih terasa buat para pekerja pengetahuan. Kenapa tuh kira-kira? Iya, karena beda sama pekerja manual zaman dulu yang mungkin fisiknya udah capek ya di usia 50. Kalau pekerja pengetahuan, otaknya kan masih jalan terus, masih tajam. Masih on fire ya? Betul, jadi tantangannya bukan lagi soal fisik, tapi lebih ke gimana menjaga semangat kerja. Tantangan baru sama kepuasan batin itu tetap ada. Gini deh, pekerjaan yang dulu mungkin bikin deg-degan, menantang banget waktu usia 30, pas usia 50 bisa jadi terasa kayak rutinitas aja gitu. Padahal ya masih ahli di situ. Pekerjaannya nggak berubah, tapi kitanya yang berubah ya? Tepat sekali, perspektif kita, kebutuhan kita akan makna, itu yang berubah. Nah, disinilah Drucker masuk dengan konsep kuncinya, yang sering banget dia ulang di banyak tulisannya. Pentingnya mengelola diri sendiri, manage oneself. Itu konsep fundamental dia ya. Banget. Menurut Drucker, mengelola diri secara efektif di era sekarang ini menuntut kita, Anda, saya, semua pekerja pengetahuan, untuk secara sadar siap-siap menghadapi paruh kedua kehidupan ini. Ini bukan pilihan lagi, tapi kayak keharusan gitu. Nggak bisa ditunggu sampai udah bosen atau nunggu sampai udah mentok karirnya. Harus proaktif berarti ya? Harus proaktif, persiapannya mesti dimulai jauh-jauh hari. Betul sekali. Dan cara Drucker melihatnya itu sebenarnya positif loh. Rentang hidup dan kerja yang lebih panjang ini bukan beban, tapi justru sebuah peluang besar. Peluang untuk apa tuh? Iya, peluang untuk terus kasih kontribusi, untuk terus bertumbuh sebagai individu, dan nemuin makna baru dalam pekerjaan kita. Tapi ya itu tadi. Nggak datang gitu aja ya? Iya, nggak otomatis. Perlu persiapan yang disengaja, direncanakan. Nggak bisa cuma berharap yang terbaik aja. Oke. Jadi pertanyaannya, persiapan konkretnya kayak gimana sih? Drucker kan pasti ngasih arahan ya? Dia mengidentifikasi setidaknya ada 2 jalur utama nih yang bisa ditempuh orang untuk menavigasi paruh kedua karir ini. 2 jalur ya? Apa aja tuh? Jalur pertama ini lumayan radikal, memulai karir kedua. Benar-benar mulai lagi. Karir kedua? Maksudnya bukan sekedar pindah kantor, tapi kerjaannya sama ya? Bukan itu. Ini benar-benar banting setir. Masuk ke bidang atau jenis pekerjaan yang bisa jadi sama sekali beda dari yang pertama. Wah, berani juga ya. Ada contohnya nggak dari Drucker? Ada. Drucker kasih contoh, misalnya eksekutif bisnis yang udah di puncak karir, terus di usia matang dia pindah jadi pimpinan di organisasi nirlaba.
Oh, misalnya ngurusin rumah sakit atau universitas gitu ya? Betul. Atau contoh lain yang menarik, ada ibu rumah tangga yang mungkin anak-anaknya udah pada gede, dia memutuskan kuliah hukum di usia 40-an. Terus jadi pengacara? Iya, jadi pengacara yang disegani di lingkungannya. Ini kan perubahan yang benar-benar fundamental ya. Iya juga ya, bener-bener mulai dari awal lagi di bidang baru. Nah, yang menarik di sini itu, menurut Drucker, adalah motivasi di balik pilihan drastis kayak gini. Lapisannya banyak. Apa aja tuh motivasinya? Ya, tentu ada keinginan buat memakai skill dan pengalaman puluhan tahun dari karir pertama, itu pasti. Terus, cari tantangan baru juga, biar semangat lagi. Biar gak jenuh tadi ya? Betul. Cari komunitas baru juga bisa jadi penting, apalagi kalau anak udah pada mandiri, kan rumah jadi sepi mungkin. Kebutuhan finansial juga mungkin ya? Bisa jadi. Tapi, Drucker melihat ada satu dorongan yang lebih dalam, yang paling mendasar. Hasrat untuk membuat perbedaan. Making a difference. Ah, oke. Jadi, bukan cuma soal materi atau jabatan lagi ya? Bukan. Mereka ini mencari makna yang lebih substansial di sisa usia produktif mereka. Drucker bahkan cukup berani meramal waktu itu. Dia bilang orang-orang yang memilih jalur ini, walau mungkin jumlahnya nggak banyak ya, minoritas, tapi mereka ini akan jadi pemimpin dan teladan penting di masyarakat. Ada semacam visi di sana. Wow, oke. Itu kalau berani lompat total ya. Tapi kan nggak semua orang siap, atau mungkin punya kesempatan buat itu. Gimana dong? Nah, ini dia. Disinilah jalur kedua dari Drucker masuk. Dan ini, menurut saya pribadi ya, ini sangat menarik. Apa tuh jalur keduanya? Konsepnya adalah mengembangkan karir paralel. Karir paralel. Maksudnya gimana tuh? Punya dua kerjaan full-time gitu? Gak harus full-time dua-duanya. Idenya adalah Anda membangun semacam kehidupan kerja kedua yang cukup signifikan, yang jalannya itu barengan sama karir utama Anda. Oh, jadi jalan beriringan gitu ya? Iya. Seringkali bentuknya itu di sektor nirlaba atau kegiatan sukarela yang serius. Tapi nggak harus selalu begitu juga sih. Intinya, Anda tetap pegang pekerjaan utama, tapi di saat yang sama, Anda punya arena lain. Arena lain buat apa? Buat berkontribusi, buat belajar hal baru, buat berkembang di luar kerjaan utama. Kasih contoh dong, biar kebayang. Drucker lagi-lagi pakai contoh yang kuat nih. Ada seorang pengacara, partner di firma hukum gede gitu ya. Oke. Nah, pas usianya 30-an akhir, dia mulai awalnya mungkin iseng ya, nawarin bantuan hukum gratis buat sekolah-sekolah di daerahnya. Kegiatan sosial gitu ya? Awalnya gitu. Iya. Tapi kegiatan ini berkembang. Di usia 40, dia malah kepilih jadi anggota dewan sekolah. Wow, makin serius ya? Makin serius. Puncaknya, pas usianya 50, dia ikut mendirikan sebuah sekolah model yang inovatif. Keren banget. Terus, kerjaan pengacaranya gimana? Ditinggal? Nah, itu dia poinnya. Selama proses itu, dia tetap jadi partner senior di firma hukumnya, karir utamanya jalan terus. Wow. Jadi karir utamanya aman, tapi dia punya dunia lain yang ngasih kepuasan beda gitu ya? Tepat. Karir paralel ini memperkaya hidupnya, ngasih tantangan beda, makna beda, tanpa harus ninggalin yang udah dibangun puluhan tahun. Ini menarik banget sih. Tapi pasti nggak gampang ya jalanin dua karir gitu? Tentu nggak gampang. Makanya ada satu kunci krusial lagi nih untuk jalur paralel ini yang ditekankan banget sama Drucker. Apa tuh kuncinya? Mulailah sedini mungkin. Sedini mungkin. Maksudnya jangan nunggu tua gitu. Iya, jangan nunggu sampai karir utama udah terasa datar atau rasa bosan udah parah banget. Kenapa? Karena bangun karir paralel itu perlu waktu, perlu proses. Kayak nanam benih gitu ya? Persis, ini proses nanam benih. Anda perlu bangun keahlian baru, mungkin nggak benar-benar baru, tapi aspek lain ya. Perluas jaringan di luar gelembung kerjaan utama Anda. Dan pelan-pelan nemuin dan memupuk tujuan baru itu. Kalau Anda mulainya lebih awal, katakanlah usia 35 atau 40. Fondasinya udah lebih kuat ya pas masuk usia 50-an. Betul, Anda nggak mulai dari nol pas energi mungkin udah nggak seprima dulu. Udah ada sesuatu yang berjalan. Masuk akal banget. Nah, selain dua jalur ini, ada lagi nggak poin penting dari Drucker soal paruh kedua kehidupan ini? Ada satu lagi dimensi yang penting banget, dan ini nyambung erat sama dua jalur tadi. Kita sebut aja ini faktor ketahanan atau resilience. Ketahanan ya? Maksudnya gimana? Drucker ngingetin kita ya realistis aja lah ya, nggak ada hidup atau karir yang mulus terus kayak jalan tol. Pasti ada naik turunnya ya? Pasti. Cepat atau lambat, hampir semua orang bakal ngadepin guncangan. Entah itu karir mandek, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, proyek gagal, macam-macam lah. Iya sih, itu bagian dari hidup ya.
Nah, ini langsung muncul pertanyaan penting kan jadinya. Gimana kita siapin diri buat ngadepin badai yang eh, hampir pasti datang itu? Oke, gimana caranya menurut Drucker? Disinilah nilai dari punya arena kedua tadi, entah itu karir kedua yang baru atau karir paralel, jadi sangat vital. Ini bukan lagi cuma soal biar nggak bosen doang. Jadi lebih dari itu ya? Jauh! Punya bidang lain di mana kita merasa kompeten, bisa kasih kontribusi jadi bagian dari komunitas lain. Itu tuh ngasih ketahanan atau resilience yang luar biasa. Coba jelasin lagi gimana hubungannya. Bayangin gini deh, pas karir utama Anda lagi goyang, atau amit-amit lagi jatuh gitu ya, Anda punya sauh lain, punya tempat lain di mana Anda tetap merasa dihargai, merasa berguna, merasa sukses dalam arti lain. Oh, jadi semacam jaring pengaman psikologis gitu ya? Tepat, jaring pengaman psikologis dan sosial yang sangat berharga. Anda nggak merasa habis kalau satu pilar runtuh, karena masih ada pilar lain yang kokoh. Drucker melihat ini sebagai elemen krusial dalam mengelola diri jangka panjang. Menarik banget cara Drucker nyambungin tantangan personal ini ke gambaran yang lebih gede ya. Dia kan ngaitin ini sama pergeseran masyarakat ke arahnya knowledge society atau masyarakat pengetahuan. Bisa dijelasin dikit gak maksudnya? Ke gambaran besarnya nih ya, knowledge society ini menurut Drucker adalah masyarakat di mana aset utamanya itu bukan lagi modal fisik kayak pabrik atau mesin. Tapi pengetahuan ya? Betul, pengetahuan, informasi, dan kemampuan buat belajar terus-menerus. Nah, di masyarakat kayak gini, ekspektasi untuk sukses, untuk berhasil, itu nggak lagi cuma buat segelintir elit. Tapi menyebar ke lebih banyak orang ya, terutama pekerja pengetahuan. Iya, konsekuensinya apa? Kemampuan buat ngatasin kegagalan, stagnasi, atau kemunduran jadi jauh lebih krusial dibanding katakanlah masyarakat agraris atau industri dulu yang perannya mungkin lebih kaku dan jelas. Jadi tuntutan buat ngelola diri makin tinggi ya? Makin tinggi, tuntutan buat terus belajar, adaptasi, dan proaktif melola karir yang bisa 50 tahun ini, itu bukan lagi sekedar bagus kalau punya, tapi jadi kompetensi inti buat bertahan dan berkembang. Ini benar-benar nantang cara kita mikir soal siklus hidup dan karir secara tradisional. Jadi kalau kita rangkum nih ya, setelah bedah pemikiran Drucker ini, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Intinya sih, paruh kedua kehidupan kerja seorang pekerja pengetahuan itu sebetulnya nyimpen potensi yang luar biasa. Tapi ya itu tadi, nggak akan kebuka sendiri pintunya. Harus dijemput ya potensinya. Harus dijemput. Perlu pengelolaan diri yang sadar, proaktif, dan persiapan yang matang. Idealnya, dimulai jauh sebelum usia 45 atau 50. Ini bukan cuma trik biar nggak bosan di kantor loh ya, tapi ini strategi fundamental biar kita bisa terus kasih kontribusi yang bermakna. Sekaligus bangun ketahanan pribadi buat hadapi naik turunnya hidup ya. Betul. Dan akhirnya nemuin makna yang lebih dalam di rentang kerja kita yang makin panjang ini. Coba deh Anda renungkan, gimana pandangan Drucker ini nyambung nggak sama situasi Anda sekarang atau rencana Anda ke depan? Iya, refleksi personal jadi penting ya. Nah, secara ringkas nih, pesan utama dari Drucker yang kita gali hari ini, jangan pasif, nungguin paruh kedua karir Anda datang. Rencanakan secara proaktif, entah itu dengan berani memulai babak baru, karir kedua tadi, atau dengan cerdas bangun jalur paralel sedini mungkin. Itu kuncinya ya menurut Drucker. Iya, itulah kunci untuk kontribusi berkelanjutan, ketahanan, dan nemuin makna di era pekerja pengetahuan ini. Mungkin ada satu pemikiran penutup nih yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan bareng-bareng. Ini sedikit melampaui apa yang eksplisit di bab itu sih, tapi nyambung. Oh ya? Apa tuh? Drucker kan fokusnya ke pilihan pindah jalur ya kan, karir kedua atau bangun jalur terpisah, karir paralel. Iya, dua itu tadi. Tapi kalau kita lihat tren sekarang, di mana batas antara kerja dan hidup itu makin cair, makin ngeblend gitu. Iya juga ya, kerja bisa di mana aja, kapan aja. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ada opsi ketiga? Yaitu ngelola paruh kedua ini dengan cara mendefinisikan ulang kontribusi kita di dalam bidang yang udah kita tekuni selama ini. Maksudnya gimana tuh, mendefinisikan ulang? Misalnya gini, secara sadar kita geser fokus. Dari tadinya ngejar jabatan terus, jadi lebih fokus ke peran sebagai mentor buat talenta-talenta muda. Oh, transfer ilmu gitu ya? Bisa jadi. Atau kita pilih buat dalemin satu aspek keahlian yang sangat spesifik dan unik di bidang kita. Jadi benar-benar master di niche tertentu. Jadi ahli yang sangat langka gitu ya? Bisa juga. Atau bahkan sengaja cari jenis masalah baru yang fundamental buat dipecahkan, tapi masih pakai basis keahlian kita yang lama. Menarik juga ya.
Jadi nggak harus pindah bidang atau punya dua kerjaan. Mungkinkah ini juga cara yang valid buat mengelola diri, ngelawan kejenuhan tadi, dan terus berkontribusi tanpa harus lompat pagar atau punya dua kehidupan? Ini kayaknya membuka ruang interpretasi baru ya, tentang gimana kita bisa tetap relevan dan bermakna dalam jangka panjang di karir kita sendiri. Wah, itu pertanyaan yang sangat menggugah sih buat dipikirkan lebih lanjut. Benar-benar ngasih perspektif baru. Oke deh, terima kasih banyak Anda sudah menyimak penelusuran kita terhadap pemikiran Peter Drucker mengenai paruh kedua kehidupan ini. Semoga percakapan kita hari ini memberi Anda inspirasi dan ya mungkin bahan renungan baru ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.